Ya, Bapak Ibu Saudara, Shalom, salam Pentakosta. Pada siang hari ini PGPI Jatim TV memperoleh berkat, saya katakan yang luar biasa, karena akan mengadakan perbincangan dan wawancara eksklusif dengan Bapak Pendeta Dr. Yusuf PS. Bapak Ibu Saudara, ya, sebelum perbincangan ini dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Anugerah Tuhan melimpah di dalam hidup kami. Atas hari yang indah ini Bapak, kami boleh bersama menikmati kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami akan mengadakan perbincangan khususnya tentang peranan pengajaran tabernakel Bapak di dalam perkembangan gereja saat ini. Tuhan berikan hikmat-Mu bagi kami, khususnya pimpinan Roh Kudus untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Yusuf PS di dalam menjawab setiap pertanyaan, dan juga kepada kami semua Bapak yang mendengar, kepada kami semua yang melihat tayangan live streaming ini, supaya kami paham, supaya kami mengerti tentang pentingnya pengajaran tabernakel ini Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mohon biarlah Tuhan sendiri yang beracara di dalam wawancara dan perbincangan kami pada siang hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Selamat siang Bapak Pendeta Dr. Yusuf PS. Saya lebih enak panggil Om Yusuf ya, enggak apa-apa ya Om. Baik. Ya, karena terbiasa manggil Om Yusuf. Ya, Bapak Ibu Saudara pemirsa, Bapak Pendeta Dr. Yusuf PS ini adalah Gembala Sidang dari Gereja Tabernakel Indonesia GTI Bukit Zaitun di Jalan Taman Simpang nomor 12. Kalau Bapak Ibu Saudara ke Hotel Garden, di belakangnya itu ada gereja besar, itu Bukit Zaitun. Di sanalah penggembalaan dari Bapak Pendeta Dr. Yusuf PS. Bapak Pendeta Dr. Yusuf PS juga merupakan penulis dari majalah rohani, yaitu Tulang Elisa. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah melihat dan membaca majalah Tulang Elisa, maka Bapak Pendeta Dr. Yusuf PS ini adalah penulis dari majalah rohani tersebut. Bapak Pendeta Dr. Yusuf PS juga merupakan pendiri dari SAE, Sekolah Alkitab Elisa, di Taman Simpang juga, di Gereja Tabernakel Indonesia Bukit Zaitun, dan sudah banyak menghasilkan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa dan sudah tersebar ke seluruh penjuru Indonesia, hamba-hamba Tuhan yang sudah dididik, yang sudah dibentuk melalui Sekolah Alkitab Elisa. Saya sendiri dulu pada waktu kursus adalah murid dari Bapak Pendeta Dr. Yusuf PS di Mojopahit. Saya masih ingat ketika mengajar Injil Matius dan juga tabernakel, ya, saya juga dididik oleh beliau waktu kursus Alkitab di Gereja Mojopahit pada waktu itu. Terima kasih banyak buat didikannya Om. Saya bisa jadi gini karena salah satunya didikan dari Om Yusuf juga. Ya, puji Tuhan, saya sudah memperkenalkan, dan kita akan memulai perbincangan kita pada siang hari ini, ya. Selamat siang Om Yusuf. Selamat siang. Bagaimana kondisi Om? Sehat? Puji Tuhan, ya. Pelayanan saat ini bagaimana Om? Bagaimana? Pelayanan di Bukit Zaitun saat ini? Ya, lewat live streaming. Live streaming ya. Ya, sebab belum buka. Belum buka ya Om ya. Kita menunggu supaya bisa membuka. Baik Om, ya. Ya, kita masuk di dalam tema kita, yaitu pengaruh atau peranan penting dari pengajaran tabernakel terhadap perkembangan gereja pada saat ini. Mungkin Om Yusuf bisa jelaskan bagaimana pengajaran tabernakel itu Om? Ya, pelajaran tabernakel ini diambil dari Keluaran, jadi dari Alkitab,
Ya, baik terutama wasiat lama, Saya. tapi juga keterangannya dalam wasiat baru. Jadi ini pelajaran yang alkitabiah Saya. milik kita bersama. benar. Dan seperti seluruh Alkitab, juga khususnya pelajaran tabernakel ini mempunyai keistimewaan. Ya, Ya, sebab kita lihat seluruh rencana Allah dan Alkitab ini punya satu prinsip yang sama ya, yang diajarkan di dalam tabernakel studi. Ya. ya, Jadi kenapa Musa disuruh membuat kemah suci dan itu terus diganti dengan bait Allah dan sampai di perjanjian baru, bahkan sampai di Wahyu, Yahya melihat kerajaan sorga, prinsipnya sama. ya, Jadi karena itu pelajaran ini adalah salah satu kunci yang indah untuk mengerti firman Allah lebih mudah dan lebih dalam. ya, Karena itu tentu besar pengaruhnya dalam perkembangan gereja. ya, Gereja tentu membutuhkan penginjilan, ya, membutuhkan penggembalaan, Ya. tapi juga pengajaran. Ya. Dan lain kali ditambah dengan pelayanan rasul dan nabi. Kita lihat jadi salah satu untuk perkembangan gereja Ya. itu pengajaran. Ya. benar. Jadi tidak melupakan penginjilan dan penggembalaan. Ya. Itu perlu, sama perlu. Benar. Tapi di dalam pengajaran, salah satu kunci yang penting adalah pelajaran tabernakel. Benar. Ya. Benar. Jadi pelajaran tabernakel ini alkitabiah, Benar. milik kita semua. Ya. Hanya karena ditulis pokok-pokoknya di dalam wasiat lama, Ya. seringkali kadang-kadang sulit karena rahasia dalam wasiat lama ini harus disingkapkan selubungnya. Benar. 2 Benar. Korintus 3 ayat 14, Ya. kebenaran wasiat lama itu perlu disingkapkan Ya. dan baru kelihatan artinya yang indah. Ya. Kalau cuma dilihat arti jasmani atau harfiah, kelihatannya tidak banyak mempengaruhi. Ya. Tapi kalau sudah dibuka, isinya banyak sekali. Benar. Saya sendiri belajar waktu di sekolah minggu dari guru sekolah minggu. Ya. Kemudian sesudah ya pada waktu mahasiswa Benar. saya belajar juga di kursus Saya. dan waktu itu pendeta Tan Konghun yang ngajar kemah suci tabernakel. Saya. Tapi selain itu masih banyak. Saya. Dalam sejarah dikatakan di Indonesia pendeta Van Hessel itu yang terkenal Ya. yang mengajarkan tabernakel. Benar. Lalu banyak murid-muridnya antara lain pendeta Gerson Sutopo. Ya, Itu benar. salah satu muridnya. Ada lagi beberapa murid-murid yang lain Saya. dan zaman saya itu banyak saya mendengar juga dari almarhum Bapak Pendeta Gerson Sutopo. Ya. Jadi dari dulu belajar dan ini menjadi berkat yang besar. Amin. Saya kira setiap orang yang mau belajar, mereka akan menemukan satu kunci Ya. untuk mengerti lebih dalam. Ya. Ya. Sebab meskipun dalam wasiat lama, kadang-kadang karena memang harus membuka selubungnya lebih dulu, baru kelihatan artinya. Seperti kalau dalam wasiat lama itu ada korban domba, Ya. kambing, lembu, dan Benar. sebagainya. Buat kita sekarang, kadang-kadang sulit kalau tidak dibuka selubungnya. Ya. Domba itu gambaran dari Tuhan Yesus. Benar. Yakobus 1:21, lihatlah anak domba Allah Ya. yang menanggung dosa seisi dunia. Nah, kalau selubungnya dibuka, domba itu kelihatan arti sebenarnya Tuhan Yesus. Ya. Begitu juga kemah suci atau tabernakel, kalau itu dibuka selubungnya,
bukan main. Luar biasa ya Ada maknanya. kunci yang indah. Ya. Benar. Meskipun ini wasiat lama, kadang-kadang kita ini biasa berpikir kalau barang sudah lama, apalagi kuno, Iya. mungkin tidak terlalu terpakai, ya. Iya. Terus sepeda motor kuno, Nggak dipakai atau mungkin lagi. terjadi bongkar, kurang diperlukan. Iya. Tapi Alkitab itu ajaib, sebab Allah tidak perlu berkembang. Jadi apa yang diajarkan dari dalam wasiat lama itu sebetulnya sama. Benar. Teknologi ilahi yang sama, karena Allah tidak perlu berkembang. Kalau mobil tahun 2000 dengan 2020 ya jauh bedanya. Benar, Om. Sebab terus berkembang teknologi. Kalau Allah tidak, dia sempurna dari kekal. Dari kekal itu sudah sempurna. Iya. Dan apa yang dibuat termasuk salah satu itu tabernakel itu juga sempurna. Amin. Hanya kita yang harus minta pertolongan Tuhan untuk membuka selubungnya. Iya. Baru kita lihat artinya luar biasa. Amin. Ya. Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara bingung dengan apa itu wasiat lama. Wasiat lama ini adalah Alkitab Perjanjian Lama, sedangkan wasiat baru adalah Alkitab Perjanjian Baru, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang menonton live streaming ini jangan bingung. Jadi itu istilah, memang saya paham dengan istilah dari yang dipakai oleh Pak Pendeta Dr. Yusuf BS, ya. Ya, Om Yusuf, ini di dalam pelayanan khususnya Om, ya, maaf, di GTI ini bagaimana peranan tabernakel ini, Om? Pengajaran tabernakel ini di dalam perkembangan gereja yang Om Yusuf gembalakan. Ini mempermudah orang untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Benar, ya. Iya. Sebab tabernakel studi ini itu juga salah satu yang harus dipegang. Benar. Pegangan kita adalah Kejadian sampai Wahyu. Iya. Baik perjanjian atau wasiat lama. Zaman dulu Alkitab kita namanya wasiat. Wasiat lama. Itu tahun dulu, tahun 50 ini wasiat. Di Old Testament. Ya. Jadi testament itu wasiat. Gitu. Sekarang ganti perjanjian baru. Oke. Ya. Jadi pegangan kita itu Kejadian sampai Wahyu. Kita tidak bisa cuma pegang satu. Ada yang senang Mazmur itu baik, ada yang senang Wahyu, tapi kalau cuma pegang satu, pincang. Karena semua berkaitan satu sama lain. Benar. Termasuk kemah suci atau tabernakel. Ini kunci penting. Jadi kalau penciptaan manusia dan alam semesta cuma satu atau dua pasal, untuk tabernakel ini Keluaran 25 sampai 40, lalu imamat juga sekitar itu, bilangan, ulangan, bahkan seluruh wasiat lama itu berputar sekitar kemah tabernakel. Begitu juga di dalam wasiat baru. Kadang-kadang saya itu kata tabernakel itu bahasa Inggris atau bahasa Belanda. Dalam terjemahan baru dan lama itu kemah suci, kemah perhimpunan. Ya. Kadang-kadang saya pakai dua-dua. Yang sudah biasa mudah. Jadi kita mesti pegang seluruhnya. Nah, kalau kita ngerti tentang tabernakel ini, orang akan mudah untuk bertumbuh, untuk mengerti. Bahkan rahasia akhir zaman, kalau kita mengerti kemah tabernakel, kita bisa masuk dengan lebih mudah. Tentu dengan pimpinan Roh Kudus. Pasti. Sebab ini pengetahuan bukan pengetahuan akal. Kalau pengetahuan akal, jadi seperti sekolah. Meskipun orang jahat dan orang baik
sama saja. Benar. Justru tergantung IQ-nya. Ya. Tapi ini pengajaran rohani sangat bergantung dari Tuhan. Sebab kalau mata kita tidak dicelikkan oleh Roh Kudus, sulit mengerti. Bahkan rasa-rasanya tidak ada gunanya. Karena itu kita harus hidup benar. Benar. Namanya Roh Kudus atau Roh Suci. Ya. Kita harus belajar rutin hidup dalam kesucian dan dalam pengurapan Roh Kudus. Amin. Maka kita akan dibawa oleh Roh kepada segala kebenaran. Ya. Yahya 16 ayat 13, Roh Kudus membawa kita kepada segala kebenaran. Kalau kita hidup di dalam, itu istilahnya dalam dan luar, itu juga dari kemah suci. Di dalam ruangan suci, bukan di halaman, maka Tuhan akan memberi rahasia itu. Tuhan bilang, kepada kamu diberi karunia untuk mengerti rahasia kerajaan sorga, kepada yang lain tidak. Ya. Jadi itu dalam Matius 13 ayat 11, Markus 4 ayat 11. Jadi kita perlu pertolongan Roh Kudus. Dan orang yang mau hidup dalam kesucian, Ya. Roh Kudus akan mudah membuka mata rohaninya. Kalau seorang hidup dalam dosa, Roh Kudus tidak bisa banyak bekerja. Ya. Karena itu kalau kita dipimpin Roh, kita akan melihat kunci ini, Ya. dan kita bisa mudah masuk. Nah, kalau jemaat sudah mengerti, Ya. dan mereka akan bertumbuh lebih mudah Amin. dalam segala pelayanan dan kehidupannya. Iya. Ya. Jadi banyak faedahnya. Iya, Om. Karena itu saya ajarkan juga tabernakel studi Iya. itu beberapa kali. Bahkan juga karena Tuhan suruh, saya juga menulis buku tabernakel, Iya. beberapa jilid. Jadi mereka yang tidak bisa, Iya. tidak sempat ikut karena Bible Study, Benar. itu sudah 3 kali tentang tabernakel, Iya. tidak bisa terus menerus. Benar. Jadi mereka bisa belajar misalnya dari buku ini. Iya. Ini ada 4 jilid. Saya sudah terima Jadi, semua, Om. Ya, jadi kalau mereka tidak ikut, mereka belajar Iya. dengan pertolongan Roh Kudus bisa mengerti. Amin. Ya. Amin. Jadi Iya. ini besar faedahnya di dalam pertumbuhan rohani dan pertumbuhan pekerjaan Tuhan. Iya. Ya. Iya, Om Yusuf, ini luar biasa. Saya almarhum Papi juga sudah terima buku-buku saya yang meneruskan. Ya. Terima kasih. Ya, Om Itu, Yusuf, ini memang tabernakel itu di dalam pandangan orang awam itu hal yang sulit ya. Tadi dikatakan hal yang sulit karena harus dijelaskan satu-satu. Saya baca juga bukunya sampai dijelaskan paku itu apa, ukurannya segala itu, maksudnya apa-apa itu seperti itu. Kira-kira dengan penjelasan yang sedetail itu relevansinya apa ya, Om, ya, terhadap perkembangan, terhadap pertumbuhan rohani itu? Jadi memang kalau orang belajar sepintas lalu, Saya, tidak terlalu kelihatan keindahannya. iya, Saya sendiri belajar itu dari sekolah minggu, diajari guru sekolah minggu, Sekolah minggu. lalu di kursus GBT, Iya. saya juga belajar dulu. iya, Mungkin tahun berapa, 64 barangkali, jadi belajar. Sesudah belajar, jadi ngerti dan belajar terus. Ya. Nah, kalau kita mengerti, kita bisa membedakan, mengerti lebih mudah. Ya. Misalnya, kemah suci itu atau tabernakel itu terbagi dalam tingkatan-tingkatan. Ya. Ya. Saya ada bawa beberapa gambar. Jadi ini adalah gambar kemah suci, ya. Jadi di sini ada halaman, benar. ini ada kemahnya, Ya. tabernakel itu kemah, Ya. itu terdiri dari 2 ruangan.
Jadi kalau kita jelaskan buat mereka ada 3 ruangan dan mereka bisa lebih mudah mengerti tentang pertumbuhan rohani. Oh, baik. Jadi itu di luar ini belum percaya. Ya. Pintu gerbang ini adalah percaya Tuhan Yesus. Ya. Mulai masuk iman. Rom 13 ayat 11. Jadi ada tingkat halaman, Benar. tingkat ruangan suci, Ya. dan tingkat ruangan maha suci. Ini saja kalau mereka lihat ada 3 tingkatan dan mereka boleh belajar. Kalau kita tunggu itu ada arahnya. Oh, baik. Jadi Ya, kekristenan ini tidak ngawur atau sembarangan. Tuhan itu punya rencana yang sangat teliti. Sedangkan manusia saja dengan otak yang terbatas itu kalau membuat rencana itu bisa bagus. Apalagi penciptanya. Nah, kalau kita ajarkan tentang tabernakel, mereka akan mengerti tentang pertumbuhan rohani, juga sebaliknya pertumbuhan dosa, tentang hidup di setiap segi. Itu kuncinya sangat indah dan mereka bisa lebih mudah bertumbuh. Tapi jangan lupa bukan hanya tabernakel, tapi dari Kejadian sampai Wahyu. Ada baiknya setiap orang beriman itu punya pembacaan lengkap Kejadian Wahyu berulang-ulang. Itu meskipun hanya baca, tapi itu dasarnya. Lalu di beberapa tempat kita mulai menggali lebih dalam. Iya. Kalau di dalam perkembangan saat ini Om ya, saya lihat ini tabernakel ini mulai mulai dianggap hal yang dulu gitu ya, hal yang mungkin tidak ada relevansi penting di dalam gereja, karena saya lihat ada banyak gereja yang mulai meninggalkan ajaran tabernakel. Nah, bagaimana pendapat Om Yusuf dengan kondisi yang terjadi saat ini? Saya pikir karena pelajaran tabernakel ini ada di dalam Alkitab, dan itu jadi dasarnya dalam Keluaran 25-40 itu diceritakan detailnya dalam imamat, bagaimana imamat di dalam tabernakel. Dan dalam seluruh wasiat lama itu juga selalu berhubungan. Bahkan dalam Perjanjian Baru itu tetap ada hubungan, tapi secara rohani. Karena itu tetap perlu seluruh Alkitab Kejadian sampai Wahyu termasuk tabernakel jangan sampai ditinggalkan. Jadi kita juga pegang Mazmur, kita pegang Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kita juga pegang 5 nabi-nabi, 12 nabi kecil. Kita juga pegang 4 Injil, Kisah Rasul, surat-surat, dan Wahyu. Jadi perlu semuanya. Jadi jangan ada yang dibuang. Baik surat-surat Paulus jangan dibuang. Baik Kejadian sampai Ulangan, dan seterusnya kita perlu. Namun Tuhan itu menaruh satu kunci di dalam tabernakel ini. Mereka yang belum menemukan, Tuhan bilang kepada kamu diberikan karunia untuk mengerti rahasia kerajaan sorga. Kepada yang lain tidak. Mereka cuma mendengar seperti perumpamaan. Jadi otomatis tidak terlalu berfaedah buat mereka. Karena itu perlu dalam penggembalaan, penginjilan penggembalaan, betul-betul lahir baru. Sehingga yang lama lenyap, yang baru terbit, Roh Kudus bekerja. Hasilnya lahir baru itu penuh dan dipimpin Roh. Lahir baru itu pintu gerbang sampai pintu kemah. Itu proses lahir baru dengan tanda darah, air, dan roh. Darah itu mezbah,
air itu kolam, pintu kemah itu baptisan Roh Kudus. Ya. Kalau wasiat lama itu gambaran dari sunat atau disitan. Itu gambaran baptisan Roh Kudus. Jadi kalau sudah lahir baru, penuh dan dipimpin Roh, nanti akan mudah. Tentu perlu ada yang membimbing, ada yang mengajar. Benar. Saya dulu juga belajar. Jadi semua mesti belajar. Nanti pelan-pelan terus Roh Kudus akan pimpin kita lebih dalam. Amin. Jadi kalau itu ditinggalkan sayang. Sayang Om ya. Ada satu hal penting yang tidak dipakai. Jadi ada sesuatu yang kurang. Kalau kita tumbuh, kita ingin menjadi seperti Kristus dalam segala segi. Nah, kalau ada yang kurang, kita ada sesuatu yang kurang. Benar. Sayang begitu, ya. Sama seperti kita belajar tubuh manusia. Benar. Ada namanya dokter jantung. Wah, itu khusus dokter jantung. Tapi jangan lupa, tidak cuma perlu jantung, ginjal ya perlu, liver ya perlu, jadi usus ya perlu. Benar. Nah, itu nggak bisa ditinggalkan, masing-masing punya. Jadi kita masih hidup. Nah, kalau itu jantung, hati, ginjal itu termasuk mutlak. Tapi kadang-kadang kalau orang matanya tidak lihat masih hidup, tapi tidak sempurna. Benar. Jadi kalau bisa punya mata dua, kalau punya satu ya kurang. Punya hidung satu, mulut, tangan, nah, itu baru bisa baik. Benar. Jadi kalau salah satu betul tanpa pelajaran tabernakel, ya jalan gereja. Tapi ya pincang, benar. Sayang gitu. Kalau bisa lengkap semua. Lengkap semua ya. Karena ada yang berpendapat ini pengajaran tabernakel ini terlalu rumit, terlalu sulit Om. Sebab itu harus diajarkan. Jadi ada jabatan penginjil, jabatan gembala, jabatan guru. Kalau penginjil, menangkan jiwa. Gembala menggembalakan, guru mengajar. Tapi semua butuh pengajaran. Jadi kalau andai kata tidak sempat, seperti tadi saya katakan, bisa belajar. Tuhan suruh saya menulis, saya tulis. Dan kalau ada niat, kerinduan, lapar dan haus, belajar saja dari buku, lumayan. Yang penting ada lapar dan haus akan firman. Yang penting hidup dalam kesucian. Kalau terus jatuh bangun dalam dosa, tidak bisa lapar. Seperti orang sakit, biasanya kalau lihat gado-gado enak, wah dimakan satu bungkus. Tapi kalau sakit, melenger, memuntah, biasanya enak. Nah, kalau tubuh rohani kita sehat, jadi hidup rutin dalam kesucian, pikul salib di jalan sempit. Jadi jangan berbuat dosa lagi. Sebab orang lahir baru itu dimerdekakan dari dosa, mati lepas dari dosa. Itu harus jadi pengalaman kita. Karena beberapa orang Kristen tidak lahir hidup baru, sayang. Jadi lapar haus akan firman kurang, pekerjaan Roh Kudus kurang. Kalau normal, rindu, lalu gembalanya mengajarkan. Setiap pendeta gembala mengajarkan. Nanti Roh Kudus akan bekerja. Dan kalau kita mengerti, banyak orang kalau baca firman Tuhan tidak mengerti, tidak dapat apa-apa. Matius 13 ayat 19 itu seperti benih jatuh di tepi jalan. Jadi dimakan burung, ditaburi atau tidak berbeda. Tapi kalau di tanah yang subur, tumbuh satu biji bisa keluar 30, 60,
100 kali ganda. Benar. Jadi kita harus mendengar firman Tuhan sampai mengerti. Amin. Iya. Tentu bertahap, tapi terus belajar mengerti. Iya. Dari Kejadian sampai Wahyu, belajar Ya. pelan-pelan. Ya, tidak bisa sekaligus, butuh waktu. Putra manusia Yesus Ya. itu ideal, tapi dia butuh 30 tahun baru boleh keluar melayani. Iya. Padahal umur 12 tahun sudah bisa bicara dengan ahli Taurat, imam-imam di Benar. bait Allah. Iya. Itu tidak 1 jam, 3 hari. Coba tidak dijemput orang tuanya, bisa sampai seminggu. Sebab dari dipulangkan, tentu bicaranya itu berfaedah. Benar. Kalau bicaranya ngalor ngidul, ya anak kecil disuruh pulang. Tapi sampai 3 hari, Iya. tapi tidak boleh keluar. Tunggu 30 tahun. Nah. Dia belajar terus. Dan sesudah 30 tahun, baru keluar. Kita butuh waktu. Iya. Karena itu dari permulaan bertobat, perlu ada pembimbing, ada gembala, penginjil menangkan jiwa, lalu gembala memelihara, lalu guru-guru mengajarkan. Ya. Dan dengan demikian bisa tumbuh lengkap, sehat, enak, nggak pincang. Ya, Benar, Om. Iya. ya, puji Tuhan. Ya, luar biasa memang. Kalau diteliti secara mendalam, Tabernakel ini luar biasa ya, Om ya. Berikan yang terbaik, siaran-siaran yang terbaik seperti siang hari ini pelajaran yang luar biasa. Memang Tabernakel ini mulai ditinggalkan oleh banyak orang, tapi dengan adanya penjelasan dari Bapak Pendeta Dr. Yusuf BS ini, kita bisa melihat bahwa Tabernakel itu begitu penting, bahkan dikatakan menjadi kunci untuk masuk ke akhir zaman, kekudusan dan sebagainya. Oleh sebab itu dukung kami dan terus doakan kami di dalam siaran-siaran kami supaya kami boleh memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu Saudara semua ya. Sebelum kami atau kita mengakhiri perbincangan ini, maka saya mohon dengan hormat Om Yusuf untuk tutup dalam doa, Om. Ya, baik. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, biar Tuhan memberkati seluruh pemirsa acara ini dan seluruh umat-Mu. Tuhan, supaya kami selalu lapar dan haus akan firman-Mu. Sebab tidak mungkin kami jadi kuat tanpa pertolongan firman dan pimpinan Roh Kudus serta bersekutu di dalam gereja kami masing-masing. Biar Tuhan kiranya dengan sedikit penjelasan ini yang dipimpin oleh Roh-Mu boleh muncul kerinduan-kerinduan yang lebih besar untuk belajar seluruh Alkitab termasuk pelajaran Tabernakel. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau dari kecil kami sudah boleh diajar oleh orang lain. Tuhan, beberapa yang sudah mengajar, dan biarlah kami yang sudah mengerti kembali membagi-bagikan itu kepada yang lain Tuhan. Supaya semua diberkati oleh seluruh firman-Mu, termasuk juga oleh pelajaran Tabernakel. Meskipun detailnya disebut dalam Keluaran, tapi seluruh Alkitab berhubungan dan jadi kunci yang indah. Kiranya Tuhan memberkati, apalagi gereja-gereja Tabernakel. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan memberkati segala kerinduan daripada PGPI Jatim dalam TV Jatim ini Tuhan, untuk membagi-bagikan kebenaran firman-Mu dengan pengurapan Roh Kudus-Mu, sehingga boleh terus jadi berkat lebih-lebih dalam masa yang sulit ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati juga seluruh staf dari acara-acara siaran ini. Kami mohonkan berkat pertolongan-Mu senantiasa, dan Tuhan memberkati semua istimewa dengan lapar dan haus akan firman-Mu, termasuk pelajaran Tabernakel.
Kami mohon semua ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan.